Mizuhana Aziza Aida dari kelas 5A yang akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian PLS dengan dosen pengampu Dr. Safuri Musa SPD MPD. Mari teman-teman kita saksikan presentasi kelompok 9. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizuhana Aziza Aida dari kelas 5A dengan NPM 19106310 469
untuk menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian PLS dengan dosen pengampu Dr. Safuri Musa SPD MPD. Oke teman-teman, untuk selanjutnya mari kita saksikan presentasinya. Di kelompok 9 ini akan membahas tentang teknik pengumpulan data dengan menggunakan Google Form, wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Yang pertama, cara menggunakan Google Form. Pertama-tama, buka link pembuatan Google Form dari googleform.google.com, klik blank atau pilih template. Yang ketiga, kamu akan diarahkan masuk ke halaman editing dari formulir tersebut. Seperti ini contohnya teman-teman. Selanjutnya, ada di dalam laman editor ini kamu tinggal melakukan beberapa editing sesuai dengan kebutuhan yang kamu miliki. Beberapa fitur yang bisa kamu manfaatkan adalah yang pertama, mengganti judul dengan cara klik Untitled Form di kiri atas dan ganti dengan judul yang kamu inginkan. Dengan cara yang kedua, memberikan deskripsi dengan cara klik Form Description di bawah judul sesuai dengan deskripsi yang kamu inginkan. Yang ketiga, menambahkan pertanyaan. Untuk yang satu ini akan kami bahas selanjutnya. Cara menambahkan pertanyaan pada Google Form. Yang pertama, klik Untitled Question dan masukkan pertanyaanmu. Yang kedua, untuk mengubah jenis pertanyaan, klik panah ke bawah. Yang ketiga, tambahkan opsi respon jika sesuai dengan pertanyaanmu. Yang keempat, kamu bisa klik request bila ingin menambahkan pertanyaan yang wajib dijawab. Yang kelima, selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan baru, klik add question. Yang keenam, untuk menambahkan salinan pertanyaan yang ada, klik up duplicate. Yang selanjutnya ada cara mengirim Google Form. Yang pertama, di kanan atas Google Form, klik kirim atau send. Yang kedua, untuk mengumpulkan alamat email jika formulir terbatas pada organisasi kamu, kumpulkan alamat email anggota organisasi dan kirimkan secara bersamaan. Yang ketiga, pilih dengan metode apa yang kamu inginkan mengirim formulir. Yang keempat, masukkan alamat email di kolom kepada to itu untuk mengirimkan ke seseorang atau responden yang kamu ingin observasi melalui Google Form. Kamu dapat menyesuaikan konten, subjek, dan pesan. Yang kelima, klik link insert link. Kamu dapat mempersingkat URL, klik copy dan paste link ke chat atau email. Yang keenam, untuk mengirimkan form di sosial media, tinggal klik salah satu icon media sosial yang tersedia. Cara cek hasil pengisian Google Form yaitu yang pertama, login ke dalam akun yang kamu gunakan untuk membuat Google Form tersebut. Yang kedua, laman dashboard, kamu bisa langsung pilih respons. Yang ketiga, secara otomatis Google akan menambahkan ringkasan jawab pertanyaan maupun per subjek yang mengisi formulir tersebut. Yang keempat, bila ingin mengunduh hasil pengisian formulir, maka kamu bisa langsung klik download ke format CSV atau format lainnya yang tersedia. Cara melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, penelitian dan responden harus berhadapan langsung, face to face, untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Seperti ini teman-teman ilustrasi wawancara. Dan next selanjutnya ada tujuan wawancara. Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan sesuatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara berstruktur. Wawancara terpimpin dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. Yang kedua, wawancara tidak berstruktur.
Wawancara tidak terpimpin dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak berstruktur atau wawancara bebas. Bentuk pertanyaan tak berstruktur yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka, peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Tahap-tahap wawancara. Tahap persiapan wawancara yang pertama, menentukan maksud atau tujuan wawancara, bisa disebut dengan topik wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, memilih instansi atau orang-orang yang dijadikan sebagai narasumber yang dapat diberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Yang keempat, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merunding dengan mereka hal-hal yang berkait dengan teknik pelaksanaan wawancara, misalnya mengenai waktunya, tempat, dan sebagainya. Yang terakhir, adanya menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Tahapan pelaksanaan wawancara. Yang A ada tahap pembukaan. Yang pertama, pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Yang keempat, pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarainya. Next, adanya tahap inti. Ajukanlah pertanyaan secara sistematis, yang pertama. Yang kedua, kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Yang ketiga, jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana yang akrab dengan orang yang diwawancarainya. Selanjutnya ada selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral, sehingga tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa, atau konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber. Yang selanjutnya adanya pewawancara hendaknya tidak mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi narasumber. Yang ketujuh, pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi, misalnya jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya. Yang terakhir, adanya pewawancara hendaknya memiliki kemampuan mendengar yang akurat, catatlah data yang penting, lalu direkam atau direcord, hendaknya berdasarkan persetujuan narasumber terlebih dahulu. Namun demikian, walaupun sudah menggunakan recorder, sebaiknya pewawancara tetap melakukan pencatatan berupa kunci-kunci yang dapat dikemukakan oleh narasumber. Tahap penutup. Yang pertama, akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Yang kedua, tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. Yang ketiga, sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublish, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan-catatan dari pendapat yang telah dikemukakannya. Dengan cara ini dapat menghindari kesalahpahaman, di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Oke, sekian tentang Google Form, wawancara, dan selanjutnya akan dibahas tentang observasi, dokumentasi, dan angket. Sekian dari Mizuhana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk part 2-nya dari kelompok 9. Saya Mizuhana Aziza Aida yang akan membahas lagi tentang wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi dari lanjutannya Google Form dan wawancara. Yang pertama, adanya pengertian observasi. Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interest yang sangat sang peneliti. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang atau suku tertentu.
Kebaikan dan kejelekan observasi. Kebaikannya adalah dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. Kejelekannya dapat mengganggu proses yang sedang diamati. Contoh observasinya seperti ini. Dan selanjutnya ada pengertian angket. Angket atau kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden sumber yang diambil datanya melalui angket. Penggunaan angket. Yang pertama, responden, orang yang menjawab atau merespon pertanyaan saling berjauhan. Yang kedua, melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem dan penggunaan bila mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. Contoh angket penelitian yang pertama, angket terbuka atau tidak berstruktur. Apa itu angket terbuka? Angket terbuka merupakan kuesioner yang biasa digunakan untuk pengumpulan data kualitatif. Yang kedua, angket tertutup atau terstruktur. Apa itu angket tertutup? Angket tertutup merupakan kuesioner yang disusun dengan sangat spesifik di mana disertakan pilihan jawaban bagi responden seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Yang ketiga, angket kombinasi. Apa itu angket kombinasi? Angket kombinasi merupakan perpaduan antara jenis pertanyaan angket terbuka dan angket tertutup. Yang terakhir adanya dokumentasi. Pengertian dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan, dan bukti, serta menyebarkannya kepada pengguna. Fungsi dokumentasi. Yang pertama, menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. Yang kedua, memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen. Yang ketiga, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. Yang keempat, menghindari kerusakan terhadap dokumen. Yang kelima, mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Peranan dokumentasi antara lain, yang pertama, membantu pelayanan di bidang dokumentasi. Yang kedua, menerbitkan jurnal publikasi dokumentasi. Yang ketiga, mengadakan konferensi seminar ilmiah. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen. Yang keenam, membuat dan mengembangkan katalog. Tugas dokumentasi. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan bahan. Yang kedua, mencatat dokumen dan mengolahnya. Yang ketiga, mempublish dan mendistribusikan dokumen yang diperlukan. Yang terakhir, keempat, melakukan filing atau pengarsipan. Dan salah satu contoh dokumentasi bisa berupa foto seperti ini. Oke, next untuk kesimpulannya yaitu bahwa dokumentasi, JIFOM, angket, dan observasi adalah pemrograman untuk penelitian sehingga peneliti dapat melakukan tugasnya untuk mencari tahu narasumber berdasarkan kebutuhannya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 9, dipersilakan, dan sekian dari Mizuhana Aziza Aida, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.